Jamaah imsakiyah siap pokoknya. Siapapun yang berani mempersekusi sahabat teman-teman kami ya berhadapan dengan kami. Silahkan kalau pengen menunjukkan kehebatan kalian silahkan datang ke Banyumas. Kalau pengen tahu betapa angkernya Gunung Slamet dan betapa dalamnya Sungai Serayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia medsos digegerkan dengan persekusi. Yang mana persekusi itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ini mumpung ketemu dengan para suhu-suhu kita, gimana persiapan Banyumas ini untuk mengantisipasi persekusi? Nih, mohon tanggapannya. Ini orang lagi ramai. Kemarin Gus Fuad Pleret, terus Mbah Dowi, terus baru-baru ini Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadi Ningrat atau Gus Fakih, ya no, Gus ya. Wah, itu luar biasa. Ini loh yang membuat kita itu betul-betul muak dan gelisah dan marah. Ini maksudnya apa? Terus maunya itu apa mereka itu? Polanya itu dari dulu sampai sekarang kok seperti itu saja. Tuh, gimana menurut Gusmar ini? Silahkan ditanggapi tentang Ya, ciri-ciri orang yang tergabung dalam kelompok radikal ya memang begitu. menciptakan Karena merasa dirinya selalu benar, merasa kelompoknya yang paling benar. Oh iya. Kemudian siapapun yang mengkritik, siapapun yang tidak sependapat akan diklaim sebagai musuhnya, kan begitu, sebagai orang yang bersalah. Maka kan kita tidak kaget kan ketika mereka kemudian banyak menyerang kita dengan bahasa-bahasa PKI, apalagi itu Dajjal, kafir, syirik, laknatullah, dukun. ya itu bahasa-bahasa mereka. Jadi mereka tidak bisa didekati dengan secara ilmiah, diajak diskusi nggak bisa karena merasa yang paling benar. Itulah ya disebut makanya sebagai kelompok radikal. Radikalisme diawali dari radikalisme pemikiran, kemudian radikalisme perbuatan juga. Ya contohnya itu ketika kalah berdebat tidak bisa mempertahankan diri, yang maju akhirnya fisik, otot, persekusi itu udah sejak dulu dan dimanapun itu. Makanya kita harus hati-hati jangan sampai terjebak dalam kelompok radikal. Nah, kalau bertanya tentang kesiapan Banyumas seperti apa, ya, saya yang bertanya ke sampean yang punya pasukan. Siap. Jamaah imsakiyah siap pokoknya. Siapapun yang berani mempersekusi sahabat teman-teman kami ya berhadapan dengan kami. Silahkan kalau pengen menunjukkan kehebatan kalian silahkan datang ke Banyumas. Kalau pengen tahu betapa angkernya Gunung Slamet dan betapa dalamnya Sungai Serayu, silahkan kan gitu. Kalau tidak cukup kan nanti nyambung ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan masih banyak kamar kosong ya. Kalau Nusa Kambangan penuh ya sebelahnya kan laut. Nah. Laut lepas, jadi banyak tempat pokoknya. Ya, jadi nggak usah lah main ancam persekusi, adu kekuatan lo. Emangnya sampean tuh siapa? Jumlahnya berapa? Kok mau main-main dengan pribumi, dengan putra-putra Nusantara gitu? Ya nggak usah dengan Banyumas lah. Dengan putra-putra lain di seluruh Indonesia nggak ada apa-apanya, ibarat segenggam pasir di lautan. Lah ya, jumlah mereka berapa sih? Kelompok keturunan imigran Yaman berapa sih? Kok
kok mau macam-macam gitu. Ini juga Pak Huri ini punya pasukan IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Siap Pak? Siap. Pak Huri. Siap ya? Siap. Selalu siap. Ikatan Dukun Indonesia siap ini. Ini kan malam satu suro. Ini lagi pada apa ini? Iya ini malam satu suro ini, malam-malam yang sakral ini. Jadi intinya kalian-kalian yang merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri, tolonglah sifat-sifat seperti itu buanglah. Itu ciri-ciri khawarij. Bukan khawarij tapi khawarij. Orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya itu keluar dari Islam. Dan kenapa kami bersuara lantang di sini? Karena pola kalian main persekusi itu melanggar aturan agama dan harus dilawan. Loh, salahnya Gus Fuad Pleret apa loh? Terus salahnya Mbah Dowi apa? Terus salahnya Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat atau Gus Pakih apa? Yang kalian teror itu bahkan istrinya punya anak balita. Kabarnya harus seperti itu ya Gus? Loh, ini loh otak kalian itu betul-betul tumpul dan mandul itu. Gak berkembang. Kalau cara wong Banyumas kucluk. Koclok, iya. Koclok, bener-bener kencleng. Oglag. Oh, Apa nih? degle. 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 Degleng. Degle. Degle, kucluk, Degle. oklak, oglag. Nah ini yang rugi seumpama kalian ketangkep sama aparat pada saat melakukan teror aksi itu. Nah, yang rugi kan kalian. Terus junjungan yang kalian bangga-banggakan itu tidur dengan istrinya, dengan nyenyak. Nah, ini loh, maksudnya seperti ini loh, guys, tolong dicerna, jangan asal sendiko dawuh, apa-apa sendiko dawuh, ini loh. Dari kalian menyebutkan kami Dajjal, kalian menyebutkan kami PKI, dari video-video kami yang kami unggah, dari komen-komen kalian, kami bisa menarik kesimpulan. Kalian itu loh yang sebenarnya yang Dajjal itu sebenarnya. Dan yang PKI itu kalian. Loh, gaya PKI kan seperti itu. Nggak Iya. cocok, culik. Mungkin ingin merasakan bagaimana tajamnya panah-panah Putra Nusantara. Tajamnya putra-putra Nusantara mungkin. Mereka mungkin ingin mencoba gitu, lama didiamkan gitu loh. Ya nggak hanya kita dari lereng Gunung Slamet di Banyumas Jawa Tengah. Saya kira dari seluruh penjuru. Kalau mereka bergerak rampung urus-urusannya mereka. Ya keturunan pendatang ngomong macam-macam. Itu bunuh diri namanya. Harakiri. Iya. Jadi saya ingatkan nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko. Bersyukur kalian hidup di tanah Nusantara, diterima dengan baik di Indonesia, dihormati setinggi langit. Hanya di Indonesia keturunan mereka dihormati, bahkan ada yang nyaris nyembah, nyium kakinya. Itu hanya di Indonesia. Coba kalau kalian hidup di Afrika, di Afghanistan, Pangan macan ya. di Timur Tengah, Suriah, alah boro-boro dicium tangannya, nggak dipancung lehernya udah untung itu. Kan begitu. Lah hidup di sini udah dihormati dengan segala macam kemuliaan. Kok tidak bersyukur macam-macam? Kakean pola ya. Kakean pola ya. Buang Nusa Kambangan aja kalau lama-lama nggak bisa dibilangin gitu. Kalau nggak mau di buang Nusa Kambangannya, kalau bahasa Banyumas di belebek nakali gitu. Gelep nih ning kali. Belebek nakali gitu. Gelebek nih ning Ya, kali. peternak sawah itu. Lah ya, tamu kok macam-macam. Pengungsi kok macam-macam. Ngenger. Lah iya. Pengungsi macam-macam. Ngenger. Cuman alhamdulillah saya dengar tadi dari vlognya Gus Fuad, alhamdulillah bahwa aparat kepolisian dari Pasuruan sudah merapat ke kediamannya Gus KRT Fakih Wirahadiningrat. Terima kasih kepada jajaran Polres di Pasuruan yang telah bergerak cepat. Ya harus begitu saya kira, demi melindungi seluruh tumpah darah. Yang kita semua kan sedang bersama-sama berusaha bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan. Lah tentu saja lah dalam kondisi itu
kita menjaga bangsa dan negara keutuhan. Ketika ada perampok-perampok datang mengusik keutuhan, ketenangan, ya harus kita usir kan. Ya tentu sedikit gaduh. Lah ya, ada rombongan perampok mau bikin masalah, mau merampok, mau bikin gaduh. Kalau dibiarkan ya namanya kita bukan cinta tanah air. Itu namanya kita membiarkan rumah kita diganyang perampok. Bobok-bobok oleh mereka. Ya harus kita hajar dong. Ya tentu aja kemudian gaduh. Yang gaduh ya kalian. Kita hanya sedang menjaga rumah. Jaga Jangan rumah. dibalik. Hmm. Kalian menuduh kami biang gaduh. Itu kan pola pikir kalian. Kucluk. Ojo. Deglek itu namanya. Masa merampok kok dibiarkan? Kemudian yang punya rumah diam dirampok ya kucluk juga. Koclok. Punya rumah. Makanya jangan koclok berjamaah. Yang kucluk mereka saja gitulah. Biarkan mereka saja. Ya mereka yang kucluk. Itu guys. Kita yang waras ya harus. Ya sampean misalkan punya istri, punya pasangan, istri ada diganggu sama orang lain, ente diam. Koclok. Ya kucluk namanya. Ya harus kita hajar kan. Ya ketika dihajar ya gaduh. Tapi kan harus dihajar. Malah istri dibawa orang lain didiamkan dengan dalih biar aman, biar tenang. Cinta damai. Ya kucluk. Itu yang disebut what is the kucluk, ya itu kucluk. Rumah kita dirampok kok didiamkan dengan dalih agar aman damai, itu namanya kucluk bin pekok. Bahasa Kang Mulyono Karanangka KPK. KPK. Kadrun pekok keparatur. Gitu. Ya, saya garis bawahi aja apa yang dikatakan oleh sesepuh-sesepuhnya, bahwasanya kalau kita itu sedikit bahasanya, jangan berani-berani dengan pribumi. Kalau berani dengan pribumi, habislah kita kan. Bahasanya kan seperti itu. Amat riwayatnya. Kalau yang sepuh-sepuh saja sudah bisa meredam, sudah tahu kondisi situasi dan kondisi, ya yang muda-muda ini harusnya sami'na wa ta'na dengan yang sepuh-sepuh kan gitu. Malah jangan bikin gaduh. Begitu? Begitu guys, apa yang disampaikan oleh para suhu-suhu kita. Kalau kalian berani macam-macam di tanah Banyumas, pengen mencicipi betapa dalamnya Kali Serayu atau betapa angkernya Gunung Slamet, Betapa panasnya lahar Gunung Slamet. nah, betapa luasnya itu Pak Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu guys. Makanya gunakan pola pikir, tetap berpikiran yang waras, tetap salam santai, santun, damai, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.